Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dalam memperingati Maulid Nabi SAW. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab semuanya mendapatkan barakah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan keluarga kita mendapatkan barakah Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kesulitan-kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua masalah-masalah diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk lebih mengenal Rasulullah SAW, di samping kita menghadiri majelis-majelis ilmu, juga sering mendengarkan hadis-hadis yang menceritakan bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW, keagungan Nabi Muhammad SAW, kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dengan mengenali Nabi Muhammad, maka rasa cinta dalam hati ini akan semakin kuat terhadap Nabi SAW. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini akan kita bawakan beberapa riwayat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bukti-bukti mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga itu menjadi satu anugerah yang luar biasa bagi orang-orang yang beriman, dan juga sekaligus menjadi ujian bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan bahwa pernah ketika Rasulullah SAW melakukan satu perjalanan bersama para sahabat, karena seharusnya perjalanan ini ada waktu istirahat, ya, karena mengejar waktu akhirnya tidak pakai istirahat. Rasulullah ini bersama tetap jalan, melakukan perjalanan malam sampai mendekati fajar. Ternyata Nabi dan para sahabat ini kecapean, sudah tidak kuat teruskan perjalanan. Akhirnya mereka berhenti sebentar. Subhanallah, ketiduran semua. Nabi Muhammad tidur, ketika itu ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau juga tidur. Sayyidina Umar bin Al-Khattab juga tertidur. Semua sahabat yang waktu itu bersama Rasulullah tertidur. Sampai matahari itu hampir muncul, waktu subuh sudah mau habis. Maka yang pertama kali bangun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau melihat Rasulullah masih tidur, dan daripada kebiasaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat-sahabat yang lain, mereka itu kalau melihat Rasulullah tidur itu tidak berani banguni. Kenapa? Karena ditakutkan di dalam tidurnya beliau menerima wahyu. Kalau dibangunkan akhirnya mengganggu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dipandang, Sayyidina Abu Bakar ini memandang Rasulullah, mau banguni, takut ada wahyu turun. Tapi ini subuh sudah mau habis, tidak berani Sayyidina Abu Bakar. Tidak lama Sayyidina Umar bangun. Sayyidina Umar ini dikenal sahabat yang urusan agamanya itu apa? Paling kencang. Melihat Rasulullah masih tidur, kalau Sayyidina Abu Bakar masih mamang begitu, mau bangun ini. Sayyidina Umar langsung takbir, ya Allahu Akbar, sampai diangkat suaranya biar Rasulullah bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya mendengar suara Sayyidina Umar, bangun Rasulullah SAW. Ketika bangun, maka beliau meminta
meminta air untuk wudu, kemudian sholat bersama para sahabat. Setelah selesai sholat, ada satu sahabat yang tidak ikut sholat jamaah sama Rasulullah. Satu orang laki-laki tidak ikut sholat berjamaah bersama Nabi. Maka ditanya, wahai fulan, kata Nabi, ma yamna'uka an tusalli ma'ana, apa yang mencegah kamu itu untuk sholat berjamaah subuh bersama kita? Qala, berkata laki-laki ini, asabatni janabah, saya junub ya Rasulullah. Junub ya mungkin mimpi atau dia bepergian itu bersama membawa istrinya atau bagaimana. Alhasil butuh air untuk mandi. Fa amarahu an yatayammam bis-sa'id. Maka Nabi melihat karena sudah tidak ada air, sudah terpakai, diperintahkan sebagai pengganti mandi, diperintahkan untuk tayamum, memakai debu. Akhirnya orang ini tayamum, kemudian sholat subuh. Waj'alani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rukubin baina yadayhi. Akhirnya meneruskan perjalanan, tapi hewannya Rasulullah itu ditaruh di depan, Rasulullah berjalan di belakangnya hewan. Waqad atishna atshan jadida, karena ketika itu sudah mulai matahari muncul, mulai panas, tidak seperti di Indonesia ya. Di sana panas 40 derajat misalnya ya. Panas sampai kehausan ini para sahabat. Air sudah tidak ada, air sudah habis. Fa bainama nahnu nasir idza nahnu bimra'atin sadilatin rijlaiha baina mazadataini. Ketika rombongan Rasulullah ini jalan, ada beberapa sahabat yang menyaksikan seorang perempuan yang lagi selonjoran kakinya. Ya, kemudian dia membawa wadah air. Seperti apa kalau sekarang ini ya? Jadi seperti jerigen gitu, tapi dari kulit hewan. Ada penutupnya begitu. Ini sahabat-sahabat ngelak kabeh ndelok iki bawa air ini perempuan ini. Ditanya sama satu sahabat, "Ainal ma?" Di mana bisa mendapatkan air? Maka perempuan ini menjawab, "Annahu lama." Tidak ada air di sini. Sekitar sini tidak ada air. Maka sahabat tanya lagi, "Kam baina ahlik wa bainal ma?" Kalau dari sini menuju air itu kira-kira berapa jaraknya? Maka perempuan ini menjawab, yaumun wa lailah, perjalanan 1 hari 1 malam. Melaku sikil ya, sehari semalam baru ketemu air. Maka sahabat ini menyatakan, intaliqi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikut kami menemui Rasulullah. Kata perempuan ini, wa ma Rasulullah? Apa itu Rasulullah? Karena perempuan ini kafir, tidak ngerti Rasulullah. Akhirnya tidak dijawab Pak sama para sahabat, disuruh langsung ketemu. Langsung ketemu aja, nanti faham-faham sendiri. Udah dibawa itu wadah air oleh perempuan, kemudian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diajak ngomong ini perempuan ini sama Nabi. Kemudian Nabi izin untuk meminjam wadah air tadi. Wadah air milik perempuan kafir ini, berkafir ini. Dipinjam. Ketika dipinjam, itu ujung tempat keluarnya air, ujung wadahnya itu diusap-usap sama Nabi. Diusap-usap sama Nabi. Kemudian dipanggil beberapa sahabat, dituang itu air. Air yang ada di dalam itu dituangkan ke wadah. Sampai wadahnya itu penuh, ganti orang kedua. Dituang lagi sampai penuh, ganti orang ketiga. Terus itu berapa banyak sahabat mengisi wadah airnya, bekal airnya dari wadah air yang kecil. Dan tidak berhenti-berhenti ini. Ya, ngalir terus air ini setelah diusap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu yang minum, jadi pada jumlah para sahabat dari wadah kecil itu sejumlah 40 orang. 40 orang sahabat minum sampai mereka hilang rasa hausnya. Kemudian wadah-wadahnya diisi semua. Ya. Ghaira annahu lam naski ba'iran, cuman sahabat tidak ngasih minum onta-onta mereka.
Cuman minum dia sendiri, kemudian wadah-wadah air diisi semua penuh. Setelah semuanya penuh, ini air ini masih masih keluar terus. Maka ditutup oleh Nabi, itu wadah ditutup lagi. Kemudian sebagai rasa terima kasih ya atas bantuan perempuan ini, walaupun itu mukjizatnya Rasulullah, katanya Nabi, ayo yang punya makanan-makanan dikumpulkan ya, kita mau ngasih perempuan ini. Ya, sebagai rasa terima kasih dikumpulkan, ada yang ngasih kurma, ada yang ngasih gandum, ada yang ngasih macam-macam, kismis, dan dikumpulkan sama Nabi SAW. Kemudian diberikan kepada perempuan tersebut supaya dikasihkan ke keluarganya. Udah, ini perempuan menyaksikan mukjizatnya Rasulullah ini, perempuan kafir ini. Akhirnya perempuan ini pulang membawa air yang tidak berkurang sama sekali. Bahkan wadah airnya itu melembung. Asalnya tidak melembung, ini tambah akeh di sini. Dicupuk tidak tambah entek, tapi tambah banyak isinya yang di dalam itu. Masih ditambahi sama Rasulullah dengan kurma, gandum, kismis, macam-macam, bawaannya banyak. Pulang ke rumahnya ditanya sama keluarganya, pulangnya kok telat katanya. Biasanya tidak sampai jam segini. Iya, saya tadi ketemu sama satu orang katanya. Itu orang laki-laki yang saya saksikan. Satu di antara dua, dia itu penyihir yang paling hebat, atau dia betul-betul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi subhanallah, tidak lama perempuan ini menceritakan kejadian itu. Ya, dia dan orang-orang keluarganya yang mendengarkan kisah itu semuanya masuk Islam karena melihat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang kedua, ini ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Hampir sama, ketika itu para sahabat kehabisan air. Karena memang di sana itu tanah panas ya, jarang ada sumber. Kalau di sini kan apa meneng winongan ya. Dikeduk pirang meter metu kan gitu kan. Kalau di sana itu sulit air. Sahabat ini betul-betul kehausan. Nah, di hadapan Rasulullah ini ada rakwah. Rakwah itu wadah untuk wudu. Wadah diisi air untuk wudunya Rasulullah. Maka Rasulullah wudu dari situ. Ada tersisa sedikit air. Sampai sahabat ini dipentelengi tok banyu diteluki jero atine diombe enak iku ya. Wis ngelak tak karuan ini. Akhirnya beberapa sahabat itu maju ke hadapan Rasulullah. Katakan, "Malakum? Ada apa ini kok kesini semua ini?" Ya. Lalu ya Rasulullah, wahai Rasul, katanya, "Laisa indana ma natawaddau bi wala nashrab." Kita kehabisan air, tidak bisa wudu, tidak bisa minum, haus ya Rasul. Illa ma fi raqwatik, kecuali air yang ada di hadapan Anda itu tok wis. Artinya mau minta airnya Rasulullah. Maka fawada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu fi raqwah. Maka ketika melihat para sahabat itu wajah-wajah ngelak, ya lemes kabeh, maka Nabi meletakkan tangannya ke wadah tadi itu yang airnya sisa sedikit, dimasukkan sama Rasulullah. Itu sahabat-sahabat yang di depan itu menyaksikan. Di antara jari jemarinya Rasulullah itu keluar air seperti keran. Jadi keluar 1, 2, 3, 4 itu keluar. Sampai tumpah itu wadah itu airnya. Ngelihat tumpah langsung semuanya diambil, diminum. Ya, ambil tempat ditadai begitu. Mari ngono sing mburi ngadeg pisan ngambil juga. Sing mburi ngelihat, apa kok rebutan iki? Ana kebuli apa? Dilihat ternyata ada air yang mengalir dari jari-jarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung berdiri semua. Sekian banyak sahabat itu antri ngambil air yang keluar daripada jari-jarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sumber. Fasyaribna wa tawadda'na, maka kita minum sampai hilang rasa hausnya, kemudian kita wudu. Maka ada satu sahabat yang ketika itu tidak ikut hadir,
tidak ngelihat kejadian itu. Tanya sama yang hadir. Di antaranya yang hadir ketika itu perawi hadis ini, ya Jabir bin Abdullah. Jabir, waktu kejadian kemarin itu yang katanya tangannya Rasulullah mengeluarkan air itu berapa banyak orang yang ngambil air itu, yang minum, yang wudu? Maka Jabir mengatakan, ya, kunna khamsa asyara mi'ah. Waktu itu jumlah kita 1.500 orang. Semuanya minum, semuanya wudu daripada air yang keluar dari jari Rasulullah SAW. Bahkan Jabir mengatakan, lau kunna mi'ata alfin lakafana. Kalau jumlah kita ketika itu, kejadian itu bukan 1.500 tapi 100.000 orang, maka air yang keluar dari jarinya Rasulullah mencukupi mereka semua. Sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, pernah suatu saat, ini kejadian sama ini ya, dibarengi sama sahabat Jabir juga. Jabir ini Masya Allah ya, ngelihat mukjizatnya Rasulullah langsung di depan mata. Rasulullah itu kebiasaannya, kalau sudah ingin buang air kecil, buang air besar, itu menjauh dari rombongan. Karena sifatnya Rasulullah itu pemalu memang. Ya, tidak kayak yang Pasuruan. Ya, ditele sepedae, becake, mari ndelok temboke wong, ya dibuka merocor, enake lho. Ini bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Tidak ada isine, tidak ada malunya. Kadang-kadang dideloki wong sak embong. Ya, bendok le ono. Ya gak biasa. Rasulullah itu tidak mau seperti itu. Malu kalau mau buang air. Mesti menjauh, cari tempat yang agak jauh baru buang air. Nah, ketika itu Rasulullah menjauh dari rombongan sahabat ini. Tiba-tiba menggok Rasulullah sendirian. Sahabat-sahabat ngerti, oh ini Nabi mau buang air berarti tidak usah diikuti. Yang ikuti cuma satu orang, yaitu Jabir bawa air. Mungkin nanti Rasulullah butuh untuk istinjanya, ceboknya itu dibawa. Tapi ngikutinya agak jauh, pelan-pelan Nabi jalan. Sehingga sampai di satu Wadi Afyah. Wadi Afyah itu padang rumput atau padang pasir yang luas, yang besar. Maka Rasulullah memandang di situ ada 2 pohon kurma yang besar. Yang satu ada di barat, yang satu ada di timur. Maka Rasulullah jalan mendatangi salah satu pohon ini. Jalan mendatangi salah satu pohon. Kalau di sini itu ya mirip-mirip kayak wite klopo ya. Yes, gede gitu, besar gitu. Akhirnya didekati sama Rasulullah. Jabir ini ngintip, dilihat. Mau apa Rasulullah? Akhirnya Nabi mengambil salah satu dahannya ya, anak cabangi pohon itu diambil, ditarik sama Rasulullah. Ditarik, kemudian Nabi ngomong, ya, pohon, nurut ya saya sama saya dengan seizin Allah. Pohon ini diomongi seperti itu, nurut sama saya dengan seizin Allah, dengan seizin Allah. Itu katanya Jabir, saya melihat Rasulullah dengan pohon besar itu seperti penggembala yang narik sapinya dengan tali. Jadi dahannya itu, cabangnya itu ditarik sama Rasulullah, pohon ini katut melaku di burine, tidak rubuh, melok melaku, seperti nyeret sapi, ngikut sama Rasulullah. Itu nyeretnya satu tangan loh Rasulullah, dipegang satu tangan, pohon ini ngetut di belakangnya Rasulullah, diseret, enteng nyeretnya, kayak nyeret hewan, nuntun hewan. Kemudian datang ke pohon yang satunya lagi, yang nomor 2, ya juga gitu, ditarik sama tangan yang lainnya, ditarik sama Rasulullah. Kemudian Nabi ngomong, nurut sama saya ya dengan seizin Allah. Itu pohon langsung nurut, ditarik ke tengah sama Rasulullah. Kemudian dipertemukan 2 pohon ini. Katanya Rasulullah, pohon yang kiri dan yang kanan ayo kumpul, kayak wong rangkulan gitu. Itu manut ya, pohon yang ini ke temennya, yang satunya juga ke temennya, sampai ngumpul, sampai seperti kayak kemah gitu. Daun-daunnya itu membentuk seperti kemah. Rasulullah di tengah-tengah, karena beliau malu. Sampai selesai buang air,
maka dua pohon ini kembali berdiri lagi. Akhirnya Rasulullah mengisyaratkan dengan kepalanya. Ya, ketika itu diceritakan sama sahabat, itu dipraktekkan. Nabi itu begini, dua pohon yang berdiri digenekno. Ini sampai gini, dikon balik sama Rasulullah. Itu yang satu ke timur, yang satu ke barat, jalan sendiri, masuk lagi ke tempat asalnya. Maka Rasulullah jalan ngelihat, loh kok ono Jabir iki? Hei Jabir, kamu melihat mukjizat barusan? Iya ya Rasulullah. Katanya Nabi, kalau begitu kamu ambil dua daun kurma itu yang dari pohon itu dan pohon itu, bawa ke sini katanya. Berangkat Jabir. Diambil daunnya itu, kurma dua, dibawa ke Rasulullah. Katanya, buat apa ya Rasul? Kita tadi melewati satu daerah, ada kuburan di situ. Kuburannya orang Muslim, tapi dia sedang diazab sama Allah di dalam kuburnya. Saya berkeinginan menaruh dua daun kurma ini di atas kuburannya dengan harapan mudah-mudahan azabnya diangkat oleh Allah selama daun kurma ini masih basah. Kalau sudah kering ya berarti mari. Soalnya daun itu dan semisalnya itu bertasbih kepada Allah, zikir sama Allah kalau masih hijau-hijau, karena masih hidup itu. Tapi kalau sudah kering, mati wis. Kalau mati, berhenti zikirnya, maka orang yang di bawah ini, mayit yang diazab ini, tidak bisa mendapatkan pertolongan dari makhluk Allah tadi itu. Jadi yang diajarkan ulama-ulama kita, lek nyekar nggawa kembang, ya ini asal muasalnya Rasulullah sama Jabir bin Abdillah ini. Itu asal-asalan itu, bukan asal-asalan. Ya, makanya lek nang kuburan bondo. Ya, 5.000, 10.000 apa ziarah wali gak nggo duit. Ya, walaupun walinya tidak butuh itu semuanya. Atau ziarah orang tua tidak bawa uang. Mari kono di sebelah anak kuburan kayak dikai kembang dijobok kembangnya. Dipindah. Ya, ini luar biasa bagaimana mukjizat Rasulullah SAW itu setiap saatnya, setiap harinya disaksikan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW. Karena itu kita syukur punya Nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Di dunia sudah hebat, apalagi nanti di akhirat kita berharap mudah-mudahan Nabi SAW ketika diizini oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolong umat-umatnya, kita termasuk manusia-manusia yang mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.